Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan Sasongko. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi pada SPO package. SPO package bagaimana yang telah diketahui melalui video-video sebelumnya, merupakan salah satu package manager yang dapat menghandle SPO atau slackfiles.org adalah sebuah repository dari komunitas yang bisa dimanfaatkan sebagai repository untuk Slackware dan turunannya. SPO package sebenarnya tanpa kita melakukan pengaturan apapun itu sudah tersedia suatu pengaturan ataupun konfigurasi default ya. Namun karena suatu hal, misalnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, maka perlu dilakukan suatu konfigurasi ya, ataupun pengaturan secara khusus. Nah, konfigurasi atau pengaturan ini ada di file /etc/spo package /spo package.conf. File konfigurasinya terletak di sini ya, sebagaimana file konfigurasi yang lain ya, ada di folder /etc. Baik, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan text editor Vim. Silakan menggunakan text editor favorit masing-masing, mau menggunakan Emacs, Nano ataupun text editor yang lainnya. Nah, di sini pengaturan pertama adalah direktorinya. Sini direktori tmp dan output. Sini saya sudah mengganti ya. Sebenarnya untuk direktori tmp ini aslinya sebenarnya bawaannya adalah /tmp/spo. Tapi di sini saya modif /tmp/src. Kemudian letak file yang lain yaitu log, kemudian queue file atau antriannya, kemudian root dari reponya. Kemudian juga ada directory untuk penyimpanan source code ya. Jadi ketika mendownload source code ini disimpan di directory apa. Secara default ada di /var/k/spo package, tapi ini saya ganti, saya pindahkan ke sini, saya pindahkan ke /tmp/src. Kemudian untuk blacklist sebagaimana Slack package ya yang bisa melakukan blacklist, maka SPO package pun juga bisa melakukan blacklist package. Konfigurasinya ada di /etc/spo package/blacklist. Kemudian untuk direktori tmp-dir ini juga sudah saya modif ya. Saya ubah ke /tmp/src. Kemudian variabel lain yaitu cleanup
Di sini saya aktifkan clean up-nya, yes. Jadi setelah proses semua maka direktori itu akan dihapus. Kemudian debug update saya nol saja. Kemudian untuk keep log, untuk menyimpan lognya, jadi log tidak terhapus ya, saya pilih yes. Kemudian make dir prompt, ini adalah suatu prompt untuk membuat directory ya, saya biarkan default saja yaitu no, begitu juga untuk nice nya. Nah, pengaturan penting berikutnya adalah di repo branch dan repo name. Di sini saya menggunakan Slackware 15 ya, Slackware 15. Branch-nya adalah ini. Tapi kalau ingin menggunakan Slackware current, maka branch-nya harusnya adalah current. Tapi berdasarkan pengalaman ketika menggunakan Slackware current kemudian SPO package-nya menggunakan Slackware yang stable, itu tidak ada masalah yang berat ya. Jadi umumnya masih bisa tertangani dengan mudah, bisa jalan ya dengan lancar saja. Kemudian repo name secara default terset sebagai SPO kalau menggunakan stable ya. Kemudian kalau untuk current, versi current, maka tambahkan git SPO git. Dan untuk pengaturan berikutnya di bawahnya ini saya biarkan secara default ya. Lalu multi, kemudian div up, rsync, kemudian widgets-nya. Untuk pengaturannya saya biarkan default. Jadi di konfigurasi ini yang saya ubah adalah direktorinya, yaitu direktori penyimpanan source code, direktori build-nya, kemudian direktori output dari SPO-nya. Kemudian yang bisa diubah lagi adalah repo branch dan repo name. Ini ya, repo branch dan repo name ini disesuaikan dengan versi Slackware yang digunakan. Sebenarnya ini tanpa kita mengatur ini semua pun sudah bisa jalan SPO package-nya. Nah, setelah kita melakukan pengaturan, kita bisa save ya. Berhubung di sini saya tidak melakukan perubahan apapun, saya akan keluar tanpa menyimpan. Baik, demikianlah konfigurasi SPO package di Slackware 15 atau Slackware 15. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.